Nak, bapak mau ngomong. Mau ngomong apa, Pak? Tumben banget. Jadi begini nak, bapak memutuskan untuk kerja di luar negeri. Hah? Bapak, kok tiba-tiba banget sih? Emang kalau kerja di dalam negeri aja nggak bisa apa? Kenapa coba harus sampai ke luar negeri? Emang bapak nggak kasihan gitu, ninggalin Rina sendirian? Nah, pekerjaan di dalam negeri itu gajinya sangat kecil dan persyaratan kerjanya juga sangat rumit. Makanya bapak memutuskan untuk kerja di luar negeri saja. Dan bapak tahu sih sebetulnya ini sangat sulit buat kamu. Tapi semua ini juga bapak lakukan untuk masa depan kamu juga loh nak. Tapi Pak, bapak kan udah janji gak bakal ninggalin Rina sendirian. Almarhum ibu juga udah bilang sama bapak harus selalu nemenin Rina. Iya Rina, bapak juga tahu. Tapi sekarang keadaannya itu berubah. Apalagi semua kebutuhan harga itu terus naik. Sedangkan bapak juga belum punya tabungan yang banyak buat masa depan untuk kamu. Bapak nggak mau jikalau nanti masa depan kamu itu menjadi lebih suram. Tapi Pak, Rina takut loh sendirian. Rina, bapak itu juga memikirkan hal itu. Gimana kalau kamu itu nanti juga tinggal bersama dengan Tante Siti dan juga Om Radit. Mereka juga punya anak seumuran kamu loh. Maksud bapak, Tante Siti yang dulu suka julid itu sama ibu? Bapak serius gitu? Nyuruh aku tinggal sama mereka? Yang ada nanti aku disiksa dan gak kuat mental loh pak, kalau tiap hari dijulitin sama mereka. Rina, kamu itu gak boleh ngomong begitu. Mereka kan juga saudara kita. Gak mungkin lah mereka itu berbuat buruk ke kamu. Bapak tuh gak ngerti ya kalau belum lihat sendiri. Pokoknya aku gak mau loh kalau harus tinggal sama mereka. Mending aku tinggal di rumah ini sendirian. Emangnya kamu berani kalau tinggal di sini sendirian? Ya diberani-beraniin aja lah pak. Daripada aku harus tinggal di rumah Tante Siti. Pokoknya Rina gak mau ya tinggal di sana. Bapak itu khawatir banget kalau harus meninggalkan kamu itu sendirian di sini. Udah, bapak tenang aja. Bapak kan tahu kalau Rina bisa bela diri. Lagian lingkungan di sini juga aman kan? Ya sih nak, tapi bapak tetap khawatir kalau kamu itu harus mengurus hidup kamu sendirian. Kan kamu itu juga kurang bisa masak dan mencuci baju. Bapak, Rina tuh udah bisa ya. Nanti juga kalau udah terbiasa Rina pasti jago kok masak sama nyuci bajunya. Ya kalau gitu baiklah kalau seperti itu. Nah gitu dong. Emangnya bapak mau berangkat kapan ke luar negerinya? Mungkin sekitar 3 hari lagi. Besok bapak akan belikan semua stok buat kebutuhan kamu ya. Kamu jangan yang aneh-aneh dan harus jaga diri ya. Iya pak, walaupun aslinya Rina takut, tapi Rina akan coba untuk bisa hidup sendiri. Supaya bapak bisa kerja dengan tenang. Maafin bapak ya nak, bapak sungguh gak punya pilihan lain. Selain kerja di luar negeri itulah yang kemudian mungkin mudah-mudahan itu bisa menjamin untuk masa depan kamu nanti. Iya pak, gak apa-apa kok. Rina udah mulai paham. Yaudah yuk, kita tidur. Udah malam ini. Keesokan harinya, nak, ini bapak sudah belikan semua kebutuhan kamu selama 2 bulan nanti. Setelah bapak berangkat kerja, bapak akan transfer uang buat kebutuhan kamu sehari-hari di sini ya. Wah, iya pak, siap. Pak, boleh nggak kalau Rina juga nyari kerja? Biar Rina ada kerjaan dan bisa bantu bapak gitu. Emangnya kamu udah siap buat kerja nak? Bapak takut nanti kamu kecapean lagi. Uang kerja bapak kan juga udah cukup untuk kehidupan sehari-hari untuk kamu juga. Ya enggak lah pak, Rina kan kuat. Lagian Rina nggak ada kegiatan sama sekali pak. Masa cuma nganggur di rumah? Sedangkan bapak kerja keras banting tulang. Rina kan mau bantu ngeringanin beban bapak juga. Ya sudah, boleh kalau kamu mau mencari kerja. Tapi ingat ya nak ya, sekarang itu makin susah untuk mencari pekerjaan. Kalau misalnya kamu belum mendapatkan pekerjaan, jangan dipaksakan ya. Iya pak, siap. Beberapa hari kemudian, nak, bapak berangkat dulu ya. Ingat apa yang bapak sampaikan itu ya. Kamu harus menjaga diri. Nanti kalau ada apa-apa, kamu tinggal telepon bapak aja atau bisa ke rumahnya Tante Siti. Udah toh,
Bapak jangan terlalu khawatir. Rina pasti baik-baik aja kok. Iya nak, kalau gitu bapak pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Hati-hati ya. Bapak udah berangkat. Kok rasanya rumah jadi sepi banget ya? Semoga aja deh kerjaan Bapak lancar. Duh, jadi pengen seblak. Kayaknya enak nih kalau makan seblak sambil nyari-nyari info loker. Mang, aku mau pesan seblaknya porsi sedang ya. Oh ya Neng, mau pedes nggak nih? Iya dok, yang paling pedes ya Mang. Oke deh Neng, sebentar ya dibuat dulu seblaknya. Neng, dengar-dengar bapaknya Neng berangkat kerja ke luar negeri ya? Iya Mang, barusan tadi pagi berangkatnya. Kok Mang bisa tahu? Tahu dari mana emangnya? Dengar-dengar dari omongan tetangga gitu Neng. Tapi Neng emangnya nggak apa-apa kalau ditinggal sendirian? Gak takut apa gitu? Takut sih pasti atuh Mang, tapi harus diberani-beraniin. Soalnya bapak saya kan kerja buat masa depan saya. Lagian saya juga bisa bela diri kok Mang kalau ada apa-apa. Wah Neng hebat banget ya. Beda sama anak saya yang dikit-dikit manja dan ngadu aja kerjaannya. Jadi bingung jadi kadang-kadang Neng. Hahaha, kan setiap orang beda-beda atuh Mang. Jangan dibanding-bandingin, kasihan anak Mangnya. Ya Neng, ini udah mateng Neng seblaknya. Silakan dinikmati ya seblaknya. Wah, kelihatan enak banget Mang. Mang ini emang bikin seblak gak pernah gagal ya? Iya dong, kan emang Mamang jualan seblaknya 10 tahunan lebih. Jadi udah paham banget gimana seblak yang enak. Beberapa saat kemudian. Ini Mang uangnya. Oh iya Mang, Mang tahu nggak lowongan kerja? Saya lagi mau nyari kerja nih. Waduh Neng, Mang kurang tahu sama info lowongan pekerjaan. Soalnya kan Mang kerjanya jadi tukang seblak aja. Jadi ya jualan aja gitu Neng. Nggak pernah tahu gimana info-info pekerjaan dan di mana ada lowongannya gitu Neng. Iya juga sih. Tapi kan siapa tahu gitu. Nanti Mang kalau ada info loker langsung kasih tahu saya ya. Iya Neng, siap. Beberapa bulan kemudian. Aduh, kok susah banget ya nyari kerja. Pantesan aja bapak sampai pergi ke luar negeri. Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku coba lagi deh. Siapa tahu kan hari ini rezeki aku dapat kerjaan. Permisi Pak, saya mau ngelamar kerja. Apakah ada lowongan yang kosong ya? Ada sih Mbak, tapi kamu emang lulusan apa? Kok berani-beraninya melamar pekerjaan di sini ya Mbak? Saya hanya lulusan SMA, tapi saya mau kerja apa aja kok Pak. Hah? Ternyata cuma lulusan SMA toh? Duh, maaf ya. Ya semua lowongan kerja buat cleaning service sudah penuh. Mending kamu pergi aja. Soalnya lowongan pekerjaan yang kosong itu bagian manajer dan pastinya kamu tidak memenuhi persyaratan. Jadi begitu ya Pak. Tapi apakah bisa Bapak cek lagi Pak? Siapa tahu gitu ada lowongan pekerjaan buat saya. Saya benar-benar butuh kerjaan Pak. Saya udah nyari ke sana sini, tapi belum dapat. Kamu tuh dibilangin kok ngeyel ya Mbak? Ngeyel banget sih. Dibilangin nggak ada ya nggak ada. Udah mendingan kamu cepetan pergi sebelum saya panggil satpam. Dasar manusia rendahan. Pak, jangan asal ngomong ya. Kalau emang nggak ada ya tinggal bilang baik-baik aja gitu. Jangan malah ngehina orang seenaknya. Ya kamu itu habisnya nggak tahu diri sih. Udah dibilang nggak ada masih saja mengeyel. Lagian kamu itu pantas kok dihina. Soalnya kan memang kenyataannya seperti itu. Kamu itu sudah terhina. Dengar ya Pak, saya emang lulusan SMA, tapi saya bukan manusia rendahan. Justru manusia rendahan itu kayak Bapak tahu nggak? Yang statusnya nggak seberapa, tapi sombongnya luar biasa. Yaudah, saya permisi Pak. Rina pun meninggalkan perusahaan tersebut dengan penuh amarah. Beberapa bulan kemudian. Duh ya ampun, kok Bapak belum transfer uang juga ya? Aku telepon juga nggak diangkat-angkat. Padahal semua kebutuhanku udah pada habis. Dan uang simpananku tinggal sedikit banget. Kalau kayak gini terus, besok aku bisa nggak makan nih. Astagfirullah, mana nyari kerja susah banget lagi. Coba aja aku bisa dapat kerja.
Mungkin aku udah bisa menuhin kebutuhanku sendiri tanpa minta ke bapak. Tapi aku nggak boleh nyerah. Pokoknya aku harus cari kerja. Ya udah deh, aku coba cari lagi. Rina kembali mencari pekerjaan, tapi kali ini ia tidak bisa mendapat pekerjaan. Ia pun sedih duduk di depan sebuah perusahaan. Namun tiba-tiba, Kamu lagi ngapain? Kok duduk di sini? Numpang sebentar, Pak. Saya lagi capek banget, abis nyari kerja nggak dapet-dapet. Maaf, Bapak siapa ya? Oh, kamu lagi nyari kerja. Emangnya kamu bisa kerja apa aja? Kamu kelihatannya cantik juga ya. Bapak nih, ditanya malah balik nanya. Saya tuh nyari kerja apa aja, Pak. Yang penting saya bisa kerja. Saya bakal ngelakuin apa aja, asal saya bisa dapat kerja. Dan Bapak tuh jangan malah godain saya, ih. Yakin mau melakukan apa aja? Iya, Pak. Saya akan ngelakuin apa aja. Oh iya, dari tadi Bapak belum jawab loh pertanyaan saya. Bapak ini siapa sih? Kok kayak bos gitu? Pakaiannya rapi soalnya. Nama saya Raka, saya adalah pemilik perusahaan yang ada di depan kamu ini. Jadi apakah kamu mau kerja di perusahaan saya? Hah? Bapak serius? Saya mau banget, Pak. Tapi saya cuma lulusan SMA, Pak. Emangnya bisa? Gak jadi masalah sih buat saya. Asal kamu itu mau memenuhi persyaratan saya. Persyaratan apa, Pak? Gampang aja. Kalau kamu itu mau kerja dan dapat uang bulanan dari saya, kamu harus mau jadi simpanan saya dan pasti kamu harus mau melayani dan melakukan apapun yang saya mau. Gimana? Hah? Bapak udah gila ya? Loh kan, itu kalau kamu mau. Kalau nggak mau ya saya nggak paksa. Tapi kelihatannya kamu itu lagi butuh uang banget kan? Duh, iya lagi. Tapi kenapa sih harus gitu persyaratannya? Tapi aku udah nggak punya uang lagi buat makan. Ya udahlah. Baik, Pak. Kalau gitu saya terima deh tawaran Bapak. Tapi boleh nggak kalau saya minta uang muka? Saya sudah tidak punya uang lagi, Pak, buat makan. Kamu akan dapat lebih dari sekedar uang kalau kamu jadi simpanan saya. Kalau begitu ayo ikut saya ke kantor. Kamu akan menjadi asisten sekaligus simpanan saya, ya. Rina, kamu baru pulang kerja apa jam segini? Kok ibu perhatikan kamu sekarang sering pulang malam sih? Nggak baik loh, Nak. Anak gadis pulang malam. Iya, Bu. Saya baru pulang kerja. Soalnya ini tuntutan kerja. Karena pekerjaan saya dari pagi sampai malam. Soalnya saya harus memenuhi kebutuhan saya sendiri. Karena ayah saya yang merantau sudah tidak ada kabar selama berbulan-bulan. Astagfirullah. Jadi bapak kamu gak ada kabar dan gak transfer kamu toh. Kasihan sekali kamu. Tapi ya, apa gak bisa gitu? Kamu nyari kerjaan yang pulangnya sore atau siang? Kamu tuh udah mulai jadi omongan warga desa loh, Nak. Maaf, Bu. Tapi nyari kerja sekarang susah banget. Ini aja bersyukur saya bisa dapat kerja. Kalau saya keluar dari pekerjaan ini, belum tentu saya bisa dapat kerjaan lagi. Lagian saya juga nggak peduli dengan omongan orang, Bu. Emangnya mereka mau gitu biayain hidup saya? Enggak kan? Kamu ini dibilangin orang tua kok jawabnya gitu toh, Nak. Udahlah, Bu. Saya capek banget dan ibu juga. Daripada ngurusin urusan saya, mending urus aja urusan ibu sendiri. Nak, kalau ngomong sama orang tua tuh yang sopan. Seharusnya kamu tuh berterima kasih loh sama saya karena udah mau peduli sama kamu. Bu, saya nggak pernah ya minta ibu untuk peduli. Kenapa sih orang suka banget ngurusin hidup orang? Yaudah, Bu, saya permisi. Saya mau pulang. keesokan harinya, Ini kunci apa, Pak? saya habis beli apartemen buat kamu. Jadi nanti kalau saya lagi pengen, saya bisa langsung ke apartemen itu ya. Kalau ke rumah kamu itu pasti kejauhan dari rumah kamu tuh. Kelihatannya kurang nyaman. Tapi Pak, apa nggak berlebihan kalau Bapak ngasih saya apartemen? Enggak dong, itu bahkan hak yang wajar. Oh iya, nanti uang bulanan kamu saya transfer ah.
Tapi malam ini layani saya dulu ya. Baik Pak, siap. Asal uang bulanan lancar. Ya sudah, kalau gitu saya mau rapat dulu. Sekalian nanti kamu siapin ya beberapa berkas. Raka pun kemudian pergi. Wah, gila banget sih. Enak banget ya jadi simpenan bos kaya. Apa aja yang aku minta pasti dikasih. Duh, hidupku jadi mewah banget sekarang. Kenapa nggak dari dulu aja sih aku jadi simpenan bos kaya? Sementara itu, Kalian curiga nggak sih hubungan Rina sama Pak Raka? Iya nih, aku udah curiga dari awal malah. Karena tiba-tiba banget itu si Rina bisa jadi asisten pribadinya Pak Raka. Padahal katanya Rina itu cuma lulusan SMA. Hah? Lulusan SMA? Aku baru tahu loh. Katanya ada yang pernah lihat Pak Raka malam-malam pergi sama Rina terus nginep di hotel dan liburan juga. Wah, gila sih. Kayaknya emang bener deh. Pak Raka sama Rina tuh ada hubungan khusus. Tapi bukannya Pak Raka udah punya istri ya? Nah itu dia, banyak karyawan yang merasa kasihan sama istrinya Pak Raka. Karena katanya istrinya Pak Raka tuh orangnya baik. Tapi ya mungkin karena kurang cantik, makanya Pak Raka main gila sama Rina. Parah banget sih Pak Raka. Tapi kita nggak ada hak loh buat mencampuri urusan mereka. Nanti yang ada kita malah kena pecat loh. Ya udahlah yuk lanjut kerja. Lagi udah habis nih jam istirahatnya. Beberapa hari kemudian Raka pulang ke rumahnya. Mas, ternyata kamu ingat pulang juga ya? Kemarin aku banyak kerjaan jadi gak sempat pulang untuk ke rumah ini dan nginep lagi di apartemen yang dekat kantor. Halah, kamu tuh pasti bohong kan? Orang kemarin loh, aku telepon kantor, katanya kamu udah selesai kerja terus pergi. Ya, pergi buat nemuin investor. Kamu ini kenapa sih? Kok marah-marah terus? Nemuin investor setiap malam maksud kamu? Dan kamu bilang aku kenapa? Seharusnya aku mas yang nanya gitu. Kamu kenapa beberapa bulan ini jadi berubah dan jarang pulang? Udah aku bilang, aku tuh sibuk kerja. Kamu jangan asal-asal nuduh ya. Aku tuh capek banget pulang kerja tapi kamu malah asal nuduh. Udahlah, lebih baik aku pergi aja. Pulang bukannya bisa istirahat, malah tuduh gak jelas. Mas, kamu mau pergi kemana toh? Kamu lo baru pulang. Astagfirullah mas, kamu kok jadi gitu sih sekarang? Salah aku tuh apa toh mas? Duh, kenapa ya mas berubah banget? Padahal dulu dia gak pernah loh ngomong sekasar itu sama aku. Aku yakin dia pasti selingkuh. Aku harus ikutin. Dia pasti pergi ke tempat selingkuhannya. Aku bawa sesuatu deh buat jaga-jaga. Istri Raka pun mengikutinya hingga sampai di sebuah apartemen. Loh, aku ndak pernah tahu loh Mas Raka punya apartemen ini. Pasti ada sesuatu. Istriku marah-marah gak jelas. Aku pusing dengernya. Kamu layan aku ya, aku lagi pengen. Astagfirullah, ternyata bener apa dugaanku. Mas Raka udah selingkuh. Ya ampun mas, kenapa kamu sejahat itu sama aku? Padahal selama ini yang udah dukung dan bantuin usaha dari nol itu aku loh. Sementara itu di dalam kamar, sini Rin, layani saya cepet. Saya udah pengen banget ini. Astagfirullah, ternyata mereka sudah melakukan hal sejauh itu. Kamu tega banget mas. Dan kenapa sih wanita itu asal mau aja? Lihat aja, aku gak akan biarin kalian enak-enak. Kalian akan merasakan akibat yang sudah kalian lakukan. Istri Raka pun menghidupkan bomnya dan melemparkannya tepat ke dalam apartemen lewat jendela. Dan boom, apartemen itu pun meledak. Raka dan Rina pun tewas seketika.